Hayatul Rifki di sini. Ada Aris di sini Kembali lagi dengan kita di podcast di balik layar HSR 4. Nah, sebelum kita masuk ke tema pembicaraan kita malam ini, di episode kali ini kita mau mengucapkan selamat dulu nih. Ada dua pihak nih yang mau kita kasih yang ucapan selamat. Jadi yang pertama kita mau mengucapkan selamat atas berhasilnya breakthrough tunnel 1, yang mana itu kita menggunakan TBM, tunnel boring machine. Oke. Itu tuh adalah mesin boring yang paling gede, paling besar se-Asia Tenggara, se-ASEAN. Paling besar tuh. Iya, jadi kita juga mendapatkan rekor muri karena kita menggunakan TBM paling gede. Paling besar se-Asia Tenggara. Jadi itu panjang mesinnya kurang lebih ada 103 meter. Panjang mesinnya meter. Sama ya? Tingginya itu diameter mesinnya 13 meter. Oh, gede kan? Gede ya? Iya. 4 lantai bangunan. Jadi itu iya. Gede kan? Gede. Panjang tunnel itu sendiri berapa sih, Ki? Panjang tunnelnya itu kurang lebih ada 1,8 km. Sesuai informasi begitu. Berapa lama itu proses pengerjaannya? Ya, berapa lama ya? Ya pokoknya cepet lah. Namanya juga kereta cepat. Pasti cepat ya? Apapun kereta cepat pasti cepat ya? Iya, sangat berhubungan. Yang kedua, kita mau ngucapin selamat. Nah, buat siapa tuh? Untuk tim HSR Section 4 itu sendiri, untuk Pak Vincent dan tim. Karena telah menyelesaikan 12 frame pier, yang dimana frame pier itu menjadi obstacle di proyek kita sendiri. Obstacle-nya gara-gara dia crossing tol dari kiri ke kanan. Iya. Itu 12 pier lah. Selamat nih, udah beres. Udah tinggal finishing ya, aja. Makin kelihatan ya progres kereta progres kita makin cepat ya. nih. Jadi itu kita juga makin merasakan makin terconnectivity dan cepat untuk merasakan Jakarta Bandung dalam 36 menit. Cepet ya. Iya. Jadi tuh kalau misalnya mau liburan ke Jakarta dari Bandung atau dari Bandung ke Jakarta, sama ya? Sama. Dari Jakarta ke Bandung. Itu cepet ya, nggak ngerasain macet gitu. Jadi udah nggak ada macet-macetan lagi lah. Iya, untuk yang mau liburan. Nih, udah mau akhir tahun ya? Asik kali ya kita liburan ya akhir tahun. Biasanya kan gitu ya? Ada air panas nggak, Bang? Lah, ini kok ngapain sih? Orang lagi pon ya, Ayana. Duduk dulu. Iya, duduk dulu. Kita ngobrol-ngobrol, santai dulu, dilepasin. Kayak nggak settingan. Settingan banget ya? Nah, ini teman ngobrol kita hari ini, Ki. Oh, ini nggak ada sponsor, bentar saya taruh dulu. Iya, monggo. Rapi-rapiin dulu. Ini kenapa, Mas? Ini itu produser ada apa nih? Ada apa? Tiba-tiba minta air panas. Dijelasin dulu, ini produser kita. Oh, ini produser kita? Iya, itu produser kita. Nggak kedengeran. Selalu fokus sama briefing. Dia juga hobinya traveling, Ki. Oh. Hobinya jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan dari meja komersial ke meja keuangan. Jalan-jalan ke meja. Ada produser baru. Ini terdistrik kita. Produser yang satu masih magang. Itu diganti Pak kertasnya, saya lupa bacanya. Nah, dia lupa telat kasih itu matador. Iya, tadi nanyain itu kan saya bawa mic up ya. Mie instan. Iya, biar berasa lagi traveling gitu. Kan starter pack-nya kalau orang lagi traveling makan ya bawa mie instan kan, biar praktis gitu. Oh, biar mudah kemana-mana ya. Yoi, biar berasa liburan walaupun liburannya nggak jadi. Iya ya. Ini cuti bersama dihilangin ya sama pemerintah ya? Iya, sayang banget ya, padahal pengen liburan. Nggak jadi liburan ya karena aturan pemerintah kan terbaru keluar surat bahwa liburan akhir tahun yang harusnya gantiin lebaran kemarin kan nggak jadi, karena COVID-nya masih naik terus kan. Jadi ya sudahlah kan, kita harus berdamai dengan situasi yang ada. Iya benar. Gitu. Nah,
kita enaknya udahlah karena nggak bisa ya kita berhalusinasi aja. Iya. Kemarin kita juga Udah sempet nanya. sempat men-trigger teman-teman nih. Kan karena liburan nggak jadi, nah kita ngajak teman-teman aja buat berhalusinasi. Pengen liburannya kemana? Kalau misalnya liburan. Ini jadi sebenarnya gitu Jadi. kan. Iya, asik juga tuh ya kalau jadi Iya, ya. pada mau kemana? Oh, udah ada kemarin ya? Udah, ya, jadi kan saya yang buat. nah kita mau Iya, bacain. suka pura-pura nggak tahu. Bapak yang produser ini. Settingannya dibocorin. Nah, kita mau bacain nih Beberapa dari teman-teman yang udah berhalusinasi pengen liburan kemana. Aduh, Kita baca lewat Instagramnya ya. ya. Yang pertama dari siapa Ki? Jadi ada dari Dari Dinar Taufik nih, fallback min. Bukan itu sebenarnya. nggak baca salah. pertanyaan. Iya. Pengen banget di fallback. Iya. Dari infra _update _id. Ini kayak ini akun-akun Akun-akun. penjual parfum. Oke. Parfum online. Singapura min. Wah, Wah, asik tuh. asik sih. Cuman Singapura sendiri nggak nerima kita Iya. buat jadi tamu di sana. Ya tahun ini belum bisa, mungkin tahun depannya. Tahun ini juga ya kan tadi masih kita harus berdamai dengan situasi yang ada. Singapura asik sih tapi kayaknya ya. Wah, sih. Kembang apinya kan terkenal tuh. Iya. Sama tempat belanja juga. Ya, apa namanya itu? Orchard. Orchard Orchard Road. Orchard Orchard Road. Road. Orchard Oh, Road. Iya itu. Lanjut aja. Iya, ini ada dari Wifki. Wifki bilang Santolo gas. Santolo gas. Wah, gua tahu tuh. Santolo nggak jauh dari Bandung, cuy. Gimana itu? Gimana? Santolo itu ada di Garut. Garut. Iya, Jawa jadi Barat ya? Jawa Barat, masih di Jawa Barat. Bagus Itu pantai. Oh. Pantai buat traveling. Jadi dia kayak ada teluknya itu tapi teluk buatan gitu kayak dam. Ada mercusuar, keren. Mungkin teman-teman bisa tuh yang nggak jauh-jauh dari Garut, coba Namanya deh. Santolo ya. Santolo. Yo. Santolo. Terus ada dari Hervin Kus. Kayak kenal. Hervin Kus. Mau ke Gunung Gandul lur. Pengen muli. Delok. Pengen mulai delok. Pengen Apa mulai kuwi? delok. Dudu wong Jawa ilate. Pengen jalan lihat-lihat nih ngono. Orang, pengen mulai, pengen pulang, jalan-jalan, pengen lihat-lihat Gunung mulai- Gandul. Oh iya. Gunung itu artinya gunung, gandul tuh gemandul. Jadi Jadi gunungnya gemandul. Enggak. Itu di balik dong, puncaknya di bawah berarti. Oh, enggak dong. Tapi beneran. Agak garis-garis ada. Ya, itu ada di daerah itu apa? Wonogiri. Menarik Itu ya. ada Gunung Gandul. Wonogiri ya? Oh. Wonogiri arah ke Pantai Soge, ketoke. Embut deh. Piye sih? Nah, terus ini juga ada Ada dari yang mana lagi nih? dari Finch Boot. Ini kayaknya yang tadi kita ucapin Oh, selamat iya. nih. Oh. Dari Ya Pak habis Vincent selesai ngerjain obstacle yang paling berat kayaknya mau liburan. nih. Pengen jalan-jalan, jalan-jalan. Dia bilang White Christmas in Tromsø, Norway. Wah, luar biasa. Mantap kali Bang Vincent ini, pengen Natalannya di Maksimal. Norwegia. Maksimal. Iya, Berhalunya. maksimal. Halunya maksimal ya. Tapi nggak apa-apa sih, kayaknya. Iya, Mudah-mudahan ada waktu buat kesana. tahun depan mungkin. Amin. Amin. Mungkin kan kalau tahun ini ya masih kayak gini ya. Iya. Norway, asik ya. Norway itu salju kan kalau Natal ya. Sama Aurora kalau nggak salah ada Aurora. Oh iya benar-benar. Iya, bagus. Mungkin kalau di sana Sinterklasnya masuk. Iya, ada Nah. Sinter. Kalau sampai sini jauh pak. Nggak ada salju, urusannya nggak kuat. Pakai keren. Terus ada lagi nggak yang bagus itu? Banyak nih. Laut-laut gitu. Atau mana kan tadi pantai udah, gunung Ada udah. satu lagi nih dari Dharma Pratama 42. Kalau nggak Jepang, pengennya sih ke Shanghai. Wah. Siapa tadi? Kalau nggak ke Jepang, ke Shanghai. Iya, Shanghai. Shanghai. Cina. Shanghai Cina. Shanghai Cina pak. Tiongkok. Iya. Iya. Terus Gue salah. Nih, ada dari Banks. Wah, saya kenal juga tuh. Ini sih yang di samping nih. Beng-beng. Saya. Iya, dia minta ke Labuan, dia pengen ke Labuan Bajo. Kan Labuan Bajo sekarang lagi dikembangin ya pariwisatanya, Iya, sistem betul. pariwisatanya ya dia. Baju tuh Pulau Komodo deket ya. yoi, jadi tinggal nyebrang doang sih. Iya. Gue pernah ke sana sebetulnya. Wah, Labuan Bajo tuh asik cuy. Jadi bandaranya kecil ya. Kalau dulu sih dari Jakarta Gini.
ke Bali, dari Bali transit ganti pesawat ke Nggak ada yang langsung berarti dari Jakarta langsung ke Labuan Bajonya. nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu transit di Bali, terus lanjut pakai pesawat yang lebih kecil ke Susi Air, Labuan Susi Bajo. Air. Enggak, ada sponsor kebetulan Pak. Oh. Jangan nyebutin sponsor. Oh Itu tahun iya ya. 98 ya? Nah, Tahun 98. itu kalau Labuan Bajonya tuh kecil, dia berbukit-bukit gitu bentuk kontur apa ya istilahnya tanahnya, berbukit-bukit. Nah, dari Labuan Bajo itu kita bisa nyebrang ke Pulau Komodo. Pulau yang ada hewan purba satu-satunya di dunia. Komodo. Itu kalau sekarang bisa juga di Komodo itu ada sailing Komodo namanya. Jadi live on board gitu loh. Bayangin gak sih liburan kita di tengah laut di atas kapal pinisi kayu seminggu gitu tengah laut. Gue dulu gitu sih. Jadi kita benar-benar ngerasain berlayar. Tidur di situ. Iya. Mandi pakai air laut. Oh enggak dong. Oh, kan enggak. ada bawa air tawar. Di Jadi ini. ada tank khusus di dalam kapal itu Itu untuk bawa air sendiri? tawar. Enggak, kebetulan dibawain sama pihak kapalnya. Lah susah kalau bawa kirain sendiri bawa ya. sendiri. Iya, makanya. Water tank saya bawa. Ya mana tahu tadi nyari-nyari air panas. Oh iya. Itu jadi kalau Komodo enak sih. Sorry, Labuan Bajo ya. Komodo Iya. juga bagus. Cuman kalau di Pulau Komodonya sendiri setahu gua nggak ada tempat nginep. Ya kali. Mau Wisatanya tuh di Labuan Bajo apa sih? ya pantai. Apa? Pantai, laut, snorkeling, underwater ya, lebih ke underwater. Dulu gua di sana mancing sih. Oh, seru juga tuh mancing tuh. Keren. Mancing. Keren lah pokoknya. Emang ada lagi nggak? Ada nggak? Ada banyak nih. Sebutin kita bacain aja lah ya. Bacain beberapa aja. Nah, ini ada dari Link Wijaya 484. Apa tuh katanya? Kemana aja Min, yang penting sama Babang Mimin Waduh. cakep. Aduh, ini dia nih, Abang Gula Aren. Ini mau dipanjangin? Apa stop aja ya? Stop aja. ada ya. Stop aja. Soalnya kebetulan Miminnya nggak kemana-mana. Iya, corona. Corona. Ada dari Najwa Audiena. Dia Kemana minta tuh? ke Ranca Upas. Dia halu ke Ranca Upas. Ranca Upas deket sih Bandung ya, Bandung ya. Di Lembang sini. Emang seru sih di sana, daerah Lembang situ. Iya ya. Gue belum pernah sebetulnya ke. Sebenarnya emang gue Lu juga pernah? belum pernah. Itu arahnya mana? Lembang. Lembang Naik terus. naik terus ke atas. Lebih Jadi ke sana tuh ini. emang Kebanyakan tuh pada private di situ. iya, lagi pengembangan juga kan. Emang lagi pengembangan juga banyak hewan-hewan Ada kayak rusa. rusa gitu. Oh kayak Kelinci. zoo. Semacam Ada. mini zoo lah, mini Oh, zoo. gitu. Ada Gua di bumi Bandung perkemahan gitu. Di Bandung Glamping. udah Ya, hampir 2 tahun tapi belum pernah pernah jalan-jalan ke sana. Sorry gue jalan-jalannya ke tempat yang lain sih. Iya, iya. Oh gitu, kalau cari-cari. Sempetnya Labuan Bajo, Labuan Bajo. Oh, iya. Sempetnya malam doang ya Iya. jalan-jalan ya. Kerja. Wah, baru malam. Jaya. Jaya. Nah, itu ya berarti Ya Ke- itu beberapa dari ada- teman-teman kita yang udah berhalusinasi. mana aja tadi Labuan Bajo, Baju. Gunung Gandul, Gunung Gandul, terus Santolo. Santolo tuh keren banget sih. Coba lah Itu browsing yang di Santolo. Indonesia semua ya. Santolo, yo. Gak lucu ya? Tuh, terus Tadi ada yang mau ke Jepang, Jepang. ada yang mau ke Norway. Norway tuh gokil sih itu. Shanghai. Ajak-ajak dong. Kalau mau ke Iya, Norway. ajak-ajak bang kalau ke Norway, buset dah kan gue juga pengen. Ajak-ajak sama ya ada donatur lah. Iya, ya donatur itu aja yang ngajak. Dompet gue nggak. Iya ya, mahal kayaknya ke Norway ya. namanya juga halusinasi kan Iya, gratis tapi. lo mah kemana aja. Ya semoga Gratis, ada nggak rezeki apa-apa. lah. Amin. Tapi yang penting nih, kalau sekarang nih ya kan lagi masa pandemi nih ya. Hmm. Kalau kita traveling Hmm? kemanapun, kita harus selalu ingat dengan protokol CHSE. Oh, itu yang lagi dikembangin sama ini, yang lagi Yang baru dikampanyein sama Iya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemenparekraf, Mas Wisnu Tama, Mas Menteri Mas katanya. Menteri. Itu lagi di campaign, jadi untuk masa pandemi ini kita harus patuhi protokol CHSE. Apa, Apa tuh? tuh, Mas? CHSE itu apa tuh? Apa tuh mas? CHSE itu C. clean lines, kebersihan. Jadi Apa tuh? harus bersih, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Terus sering mandi. Pakai sabun juga. Oh iya dong. Nah, Sampo. Keramas. Kalau saya kok ngirit. ngeledek? Kok ngeledek? Kalau saya jangan, ngirit. jangan fisik dong. Refleks. Jangan fisik gitu dong. Kebiasaan gua. Maaf. Udah bang. Ampun bang. Tapi hemat sih kalau traveling, hemat sampo. Iya ya. Tapi sabun boros dong. Bawa 1 saset bisa buat traveling seminggu. Terus Itu buat yang ini ya, yang datang sebagai wisatawan. pelaku Iya, wisata. sebagai
apa sih wisatawan. istilahnya Traveler. wisatawan, Traveler. turis. Nah, yang kedua Hak health kesehatan. Jadi kita tuh sebelum traveling kita harus pastiin kita tuh sehat. apalagi saat sekarang ya. Iya. Jadi kan kita juga nggak mau, masa kita lagi traveling sakit kan nggak enak ya. benar. Udah habis uang, Oh, meriang. meriangnya gara-gara bukan. Nyampe tempat liburan nggak kemana-mana. Iya, gara-gara cuma sakit. tiduran doang ya. Ngapain? Mending di rumah ya. Iya. Jadi kita harus sehat. Staycation. Kita juga kan nggak mau juga kita menularkan penyakit ke orang lain. Iya, iya. Karena kan ya intinya kan sebetulnya tidak di masa pandemi pun kita juga mau traveling harus sehat Iya, lah. iya, benar-benar. Sehat itu kan nomor satu. Berarti sebelum dan saat liburan juga memperhatikan kesehatan juga ya. Oh iya, Mungkin pasti. Bagi teman-teman bisa bawa apa namanya bekal obat-obatan pribadi. Obat-obat Oh pribadi. iya, pasti itu penting. Iya, iya, iya. Oke, yang ketiga nih, apa tuh S? Ya, yang ketiga S ya, safety. Jadi lebih ke safety keamanan, artinya kita mungkin harus menjaga barang-barang kita, terus apa namanya? Menjaga barang-barang kita. Terus dari si pelaku wisata juga dia harus memastikan keamanan ya kan. Maksudnya misalnya dia punya resto, hotel atau apapun itu kan kita harus merasa aman dulu kan. Ketika kita merasa aman kan kita enak tuh jalan-jalan. Oh, aman kok, santai aja gitu. Atau kayak kita misalnya main di pantai, terus kalau misalnya ada ombaknya udah lumayan gede nih, nah kita Iya. Kita ke pinggir lah gitu, selesai lah mainnya, jangan maksain buat main. Yang keempat terakhir Yang tuh keempat itu E, apa itu E? environment. Maksudnya gimana tuh environment? Environment tuh lebih ke ramah lingkungan ya kan. Environment kan lingkungan ya. Jadi kita sebagai wisatawan juga harus menjaga kebersihan tempat wisata yang kita kunjungin. Kan nggak lucu kan kalau istilahnya kita habis Ninggalin sampah di iya, tempat wisata bener. ya. Kita misal nih ke Labuan Bajo, kita live on board seminggu di tengah laut, terus kita Buang sampah buang ke laut. Iya kan, kasihan. kayak tadi kita bawa mie instan cup Nah, terus langsung buang ke laut. Nah itu nggak, bisa jangan. terurai nggak bener juga ya. kan. Kan kasihan hewan-hewan yang ada di sana, terus Masa kita makan dagingnya Rasa dia plastik. sampahnya. ikan plastiknya gitu kan. Iya. Jadi stop buang sampah sembarangan. Sama orang. Gitu kan. Ya kita emang harus gitu ya kan. Iya, 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 benar. Karena ya kita tidak memungkiri lah istilahnya di negara kita kan masih sangat minim Iya. untuk kesadaran buang sampah pada tempatnya. Jadi Padahal tempat sampah udah banyak banget ya. Benar. Dan di mana-mana. Mungkin itu salah satu yang perlu diperhatikan buat apa yang penyedia wisata, tempat wisata Iya, gitu. penyedia tempat wisata itu emang Iya. menyediakan tempat sampah yang ya relatif cukup banyak lah harusnya. dan dari si wisatawannya sendiri juga harus Sadar diri. sadar diri, jangan buang sampah sembarangan. Kita sama-sama menjaga lingkungan supaya setelah kita setelah kita berwisata, orang yang setelah kita juga tetap enak, tetap nyaman kan, tetap bersih, enak. Jadi jangan mau enaknya sendiri aja, gitu. Iya sih, berarti emang harus ditegakin lah Kalau CHSE-nya. nggak salah belum lama dari Bali ya, Siapa nih? Bapak. Gimana di sana protokolnya gimana kan? Bali lagi naikin Kalau ini nih. kalau yang kemarin-kemarin masih belum, ini keluarga sih, Iya. keluarga. Dia belum ada protokol apa-apa. Sebelumnya itu masih yang standar-standar aja. Oh, gitu. Cuman karena berkembang si Covid-nya naik, Karena juga mau momentum mau akhir momen tahun. akhir tahun. Jadi pemerintah Bali tuh menerapkan mengharuskan mengharuskan. wisatawan yang mau ke sana swab dulu 2 hari sebelum berangkat. Oh gitu, berarti Dari surat- tanggal 30, kalau nggak salah 30 ya. Tanggal untuk 30. akhir tahun. Untuk akhir tahun. Oh gitu. Berarti kalau mau tahun baruan di Bali harus swab dulu. Swab dulu. 2 hari sebelum Dulu, 2 berangkat. hari sebelum Kalau berangkat. bisa isolasi mandiri dulu tuh ya. Selama 2 hari. Itu tuh sebenarnya tuh yang agak rumit itu. Iya. Kita harus swab 2 hari. Terus kita udah liburan sampai tanggal 4 misalnya, tanggal 3 gitu kan. Setelah itu kita harus Swab lagi, isolasi isolasi dulu. mandiri gitu-gitu. Makanya Kapan kerjanya? nah itu dia. Ya, makanya Jadi mungkin sektor pariwisata juga yang di Bali akan susah ya. Kemarin itu pas ke sana Bali rasa Pangandaran ya. sepi dong. Gak ada bule di sana. Gak ada bule di sana. Rasa Pangandaran. Rasa Pelabuhan Ratu lah. Rasa Pelabuhan Ratu. Gak ada bule di sana. Tapi Iya. mungkin dengan mulai sedikit-sedikitnya wisatawan lokal Indonesia datang ke sana, dampak untuk ke pelaku wisata di sana besar kali ya. Maksudnya Ya, kayak mereka yang tadinya benar-benar seenggaknya ada pemasukan untuk mereka gitu kan. Cuman karena akhir tahun ini mungkin jadi yang biasanya income banyak gitu di situ,
karena pembatasan seperti ini ya mungkin kan orang jadi ya daripada untuk swabnya aja Ya, satu biaya orang lah. biayanya 1-2 juta lah kurang lebih Ya kan. seenggaknya sedikit demi sedikit udah mulai bangkit lah ya. Iya, Setidaknya kita sedikit demi udah sedikit mulai bangkit. bisa naikin pariwisata sedikit demi sedikit. Hmm. Dan untuk para pelaku wisata ya sabar lah ya, kita semua sabar Iya. lah. Kita harus berdamai dengan situasi yang ada Semua orang sekarang. terkena. Untuk semua orang ya masing-masing ngejaga diri sendiri untuk kesehatannya. Diterapkan 4M-nya itu. Apa tuh? Kan udah Oh iya. 4M tuh, Callback. 4M, mencuci Apa? tangan, Mencuci tangan. menggunakan masker, Menjaga jarak, sama makan yang bernutrisi, makan yang bergizi. Sama pola tidur. Jangan makan mie instan. Iya, jangan. Kan liburan. Iya sih, tapi Jadi, kalau traveling biar simpel. irit. Biar simpel juga. Jangan Ya sekali-sekali boleh lah. jangan nyerah lah gitu. Jangan nyerah Iya. ngadepin ini semua, kita Kita jalanin. pasti bisa keluar dari Kita pasti bisa gitu. pandemi. Nah, jangan menyerah karena nyerah itu bukan pilihan. asal jangan bandel. Nah, dari tadi nih kita ngomongin masalah pergi, masalah jalan-jalan gitu kan. Dan sebentar lagi nih ada yang mau pergi. Iya benar. Siapa? Jadi buat para penonton, pendengar setia HSR 4, Podcast di balik layar Podcast di balik HSR 4. Iya, podcast di balik layar HSR 4. Produser di revisi. Produser Grogi. Grogi apa sedih nih? Grogi apa sedih nih? Dua-dua. Gimana Jadi ya? ini adalah episode terakhir. Episode terakhir Episode kita di terakhir season kita ini. di season ini. Nanti insya Allah tahun depan kita ada season 2 yang mungkin season 2 ini akan berbeda. Akan berbeda. Karena apa bedanya? Karena Bedanya kenapa? kawan kita satu ini, Kok gue yang nanya ya? Babang Gula Aren ini. Eh. Ini adalah episode terakhir dari Saya dia. kemana? Saya kemana? Jadi dia habis ini udah Saya nggak dipakai lagi di podcast. kan Bapak emang udah Oh iya. ya intinya dia ini apa namanya Rifki Ya Untuk dipindah di tugas lah. Ada episode- apa? Ada amanat baru. ada amanah baru yang harus diemban. Jadi untuk di season 2 kemungkinan nanti bukan kemungkinan ya di season 2 akan pasti diganti. hostnya akan ganti dan suasananya pun akan berbeda. Kenapa ya? Salah Ya, satunya karena karena hostnya Yang pertama tahun baru. yang pertama tahun baru season Lembaran baru. baru. Lebaran baru. Ya terus apa? Saya lagi ngomong jadi. Oh iya maaf. Nah jadi Pak produser marah. Iya. dia karena dia harus mengabdi di tempat lain. Saya pamit dan tak kembali lagi. Wais, orang baik Ini dia bukan suka yang pergi kayak duluan. Iya, orang bukan baik yang kayak masuk gitu gimmick-gimmick YouTuber itu, bukan ya? Oh enggak. Bukan Ini prank, kan bukan kita- prank. bukan pamit terus balik lagi, bukan. Oh enggak, Kita itu kan tak- YouTuber, kita Iya, kan iya. bukan YouTuber. Kita podcaster. Iya. Pamit ya pamit, Iya. konsisten. Jadi ya Mungkin Thank ada you, bro. Nah, mungkin ada Ya, sama-sama. dua patah kata untuk teman-teman Oh, iya. pendengar. Ya, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman di HSR Section 4 atas kerjasamanya selama ini, kerjasama yang sangat sehat. Terus terutama buat tim manajemen HSR Section 4 sudah mempercayakan saya bekerja, berpartisipasi dan berperan dalam kelangsungan proyek ini. Apalagi ya? ya pokoknya Ya, sukses lah ya di tempat yang baru ya. amin. Sukses juga buat HSR Section 4. Semoga dapat menyelesaikan proyek tepat waktu, zero accident, dan terus menjadi yang paling keren. Waduh, melet. Jadi dari pamitnya Rifki ini sekaligus nutup podcast kita Episode episode kali ini ini. dan season ini. Semoga ada kreativitas yang baru, ke yang lebih depannya. menarik, yang lebih yang menarik. lebih bikin Lebih kalian segar. tuh alah. Seneng gitu banget. Yang membuat kalian tuh pengen mendengarkan Iya. itu. Gak kayak sekarang. Pokoknya Ya ada yang dengerin. Itu Ada. contohnya. ada kok. Banyak yang komen. Pokoknya tunggu kita di season 2.